Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo semuanya. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Teori-Teori Kepribadian yang dibimbing oleh Ibu Hema Dayita, MPSI, Psikolog. Dengan saya, Maulida Fitriani bersama Anissa Laras, Agrina Putri Naswandari, dan Intan Putri Kinanti. Nah, pada video ini kami akan membahas teori Abraham Maslow yang mencakup profil dan teori holistik dinamis, teori kebutuhan dan aktualisasi diri, zona kompleks, kritik terhadap teori Maslow, serta penerapan teori dalam kehidupan sehari-hari lewat studi kasus. Oke, kita mulai dari... jadi yang pertama kita akan membahas profil Abraham Maslow. Abraham Maslow mempunyai nama lengkap yaitu Abraham Howard Maslow, dilahirkan di Brooklyn, New York pada tanggal 1 April 1908. Maslow dibesarkan dalam keluarga Yahudi Rusia dengan orang tua yang tidak mengenyam pendidikan tinggi. Pada masa kecilnya, ia dikenal sebagai anak yang kurang berkembang dibanding anak lain sebayanya. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah seorang anak Yahudi yang tumbuh dalam lingkungan yang mayoritas dihuni oleh non-Yahudi. Ia menikah dengan sepupunya bernama Berta pada bulan Desember tahun 1928 dan bertemu dengan mentor utamanya yaitu Profesor Henry Harlow. Ia juga memperoleh gelar bachelor pada tahun 1930, master pada tahun 1931, dan PhD pada tahun 1934. Maslow menjadi profesor di Universitas Brandeis dari tahun 1951 hingga tahun 1969 dan menjabat ketua Departemen Psikolog di sana selama 10 tahun. Dan ia menghabiskan masa pensiunnya di California. Sampai pada akhirnya ia meninggal karena serangan jantung pada tanggal 8 Juni tahun 1970. Kemudian pada tahun 1967, Asosiasi Humanis Amerika menganugerahkan gelar Humanist of the Year. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas gambaran umum teori holistik dinamis. Gambaran umum teori holistik dinamis memiliki beberapa sebutan seperti teori humanistik, teori aktualisasi diri, dan teori kebutuhan. Namun, Maslow menyebutnya sebagai teori holistik dinamis karena teori ini menganggap bahwa seluruh dari seseorang yang terus-menerus termotivasi oleh satu atau lebih kebutuhan dan bahwa orang yang mempunyai potensi untuk tumbuh menuju kesehatan psikologi yaitu aktualisasi diri. Untuk meraih aktualisasi diri, seseorang harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan di level yang lebih rendah, seperti kebutuhan lapar, keamanan, cinta, dan penghargaan diri. Teori dari Maslow disebut sebagai kekuatan ketiga. Di dalam psikologi, kekuatan pertama adalah psikoanalisis dan modifikasinya. Kekuatan kedua adalah behaviorisme dan beragam bentuknya. Seperti teoretikus lainnya, Maslow menerima beberapa dari prinsip psikoanalisis dan behaviorisme, mengkritik bahwa teori psikoanalisis maupun behaviorisme terbatas dalam hal humanisme dan pemahaman. Kedua, teori ini kurang tepat mengenai seseorang yang sehat secara psikologi. Maslow meyakini bahwa manusia mempunyai ciri-ciri yang lebih tinggi dari yang diungkapkan, baik oleh teori psikoanalisis maupun behaviorisme. Menurut Abraham Maslow, setiap manusia sejak lahir punya dorongan alami untuk berkembang dan jadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Tapi, buat sampai ke tahap itu, kita harus melewati beberapa tingkatan kebutuhan, dari yang paling dasar sampai yang paling tinggi. Maslow menggambarkannya lewat hierarki kebutuhan manusia, yang bisa diibaratkan seperti tangga. Sebelum naik ke atas, kebutuhan di bawahnya harus terpenuhi dulu. Yang kelima yaitu ada kebutuhan fisiologis. Ini tuh kebutuhan yang paling dasar dan yang paling penting buat hidup, seperti makanan, minuman,
tidur, oksigen, dan seks. Kalau hal-hal ini belum terpenuhi, manusia nggak bisa fokus ke hal lain. Misalnya, orang yang lapar pasti susah mikir jernih. Kebutuhan ini tuh sifatnya berulang. Jadi, walaupun udah terpenuhi hari ini, besok akan muncul lagi. Yang keempat yaitu ada kebutuhan dari rasa aman. Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, manusia butuh rasa aman, baik secara fisik, emosional, maupun finansial. Contohnya, punya rumah yang nyaman, pekerjaan tetap, atau lingkungan yang stabil. Tanpa rasa aman, manusia jadi sulit berkembang karena hidupnya dipenuhi oleh kecemasan. Lalu yang ketiga adalah kebutuhan cinta dan rasa memiliki. Setelah merasa aman, manusia butuh hubungan emosional, seperti kasih sayang, penerimaan, dan kebersamaan. Kita butuh merasa dicintai dan diterima oleh keluarga, teman, ataupun pasangan. Kalau kebutuhan ini nggak terpenuhi, bisa muncul rasa kesepian ataupun minder. Yang kedua yaitu ada kebutuhan akan penghargaan. Manusia juga butuh dihargai dan diakui, baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Penghargaan ini bisa datang dari prestasi, status, ataupun rasa percaya diri. Tapi, Maslow menekankan pentingnya menghargai diri sendiri, bukan cuma bergantung pada pengakuan dari luar. Lalu yang pertama atau puncaknya yaitu ada aktualisasi diri. Ini tuh adalah tahap tertinggi, di mana seseorang berusaha jadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Bukan lagi sekedar cari pengakuan, tapi ingin berkarya, memberi makna, dan mewujudkan potensi. Orang yang mencapai tahap ini sadar siapa dirinya dan hidup sesuai nilai serta tujuannya. Di slide ini, kita bisa lihat kalau aktualisasi diri baru bisa terjadi setelah kebutuhan dasar seperti fisiologis, rasa aman, sosial, dan harga diri itu sudah terpenuhi. Orang yang sudah sampai pada tahap ini biasanya punya karakteristik tertentu, misalnya kreatif, terbuka sama pengalaman baru, mandiri, dan lain-lainnya. Mereka juga cenderung jujur, alami, dan punya tujuan hidup yang jelas. Nah, biar lebih kebayang seperti apa tiap cirinya, di slide berikutnya akan dijelaskan secara detail satu persatu. Yang pertama, yaitu ada persepsi efisien terhadap realitas. Individu yang mengaktualisasikan diri mampu melihat dunia secara objektif dan realistis. Mereka tidak mudah tertipu oleh ilusi, opini publik, atau keinginan pribadi. Dalam menghadapi masalah, mereka menilai fakta dari berbagai sudut pandang dan tetap tenang meskipun dalam situasi yang tidak pasti. Yang kedua yaitu penerimaan terhadap diri, orang lain, dan alam. Mereka menerima diri dengan apa adanya, baik kelebihan maupun kekurangannya. Tidak berusaha menjadi orang lain, serta mampu menghargai perbedaan tanpa menghakimi. Mereka juga hidup selaras dengan lingkungan dan merasa menjadi bagian dari kehidupan itu sendiri. Yang ketiga yaitu ada spontanitas dan kealamian. Mereka bersikap jujur dan tulus tanpa dibuat-buat. Tidak berpura-pura untuk diterima, tapi tetap menghormati norma sosial yang bermakna. Spontanitas mereka menunjukkan keaslian, bukan sikap yang sembarangan. Lalu yang keempat ada fokus pada masalah di luar diri. Hidup mereka biasanya itu berorientasi pada tujuan yang lebih besar, seperti kemanusiaan, pengetahuan, atau keadilan. Mereka berbuat bukan demi pengakuan pribadi, tapi karena ingin memberikan kontribusi bagi dunia. Lalu yang kelima yaitu ada kebutuhan akan privasi. Mereka nyaman dalam kesendirian dan mampu menikmati waktu sendiri untuk refleksi. Tidak merasa kesepian ketika sendiri, tapi juga bisa berinteraksi hangat dengan orang lain ketika mereka sedang bersama. Lalu yang keenam ada kemandirian. Sumber motivasi mereka berasal dari dalam diri, bukan dari pujian atau tekanan sosial. Mereka teguh pada prinsip pribadi dan tetap berpegang pada nilai-nilai yang diyakini, bahkan saat tidak didukung oleh lingkungan. 7. Kesegaran dalam mengapresiasi. Mereka selalu mampu menemukan keindahan dan makna dalam hal-hal sederhana. Tidak mudah bosan, tetapi bersyukur dan kagum pada kehidupan sehari-hari meskipun hal itu sudah sering dialami. 8.
Pengalaman puncak, yaitu sering mengalami momen transendensi saat merasa sangat bahagia, damai, dan menyatu dengan dunia. Dalam momen ini, mereka merasa hidup penuh makna dan bebas dari ketakutan atau konflik batin. 9. Kasih sayang, reseptif, dan spontan. Mereka mencintai dengan tulus tanpa pamrih, punya empati tinggi, mau memahami orang lain tanpa menghakimi, dan menunjukkan kasih sayang dengan cara yang alami, bukan dibuat-buat. 10. Kepedulian sosial. Mereka memiliki rasa kemanusiaan yang kuat dan peduli terhadap kesejahteraan sesama. Meski kadang merasa berbeda dari masyarakat, mereka tetap memiliki solidaritas dan rasa tanggung jawab terhadap orang lain. Karakteristik 11 yaitu hubungan antar pribadi yang mendalam. Mereka membangun hubungan yang tulus dan bermakna dengan sedikit orang. Hubungan mereka didasari kejujuran, saling percaya, dan pemahaman emosional yang mendalam, bukan kepentingan pribadi. Selanjutnya yaitu nomor 12, struktur karakter demokratis. Mereka menghargai semua orang secara setara tanpa memandang status atau latar belakang, terbuka terhadap pendapat orang lain, menolak diskriminasi, dan rendah hati meskipun berprestasi tinggi. Nomor 13 yaitu memilih sarana dan tujuan. Mereka tidak hanya fokus pada hasil, tapi juga memperhatikan proses dan nilai moral di baliknya. Tidak akan mengorbankan integritas demi hasil cepat. Proses bagi mereka sama pentingnya dengan tujuan akhir. 14. Kepekaan filosofis terhadap humor. Mereka memiliki selera humor yang cerdas dan bijak, tidak menertawakan kekurangan orang lain, tapi bisa melihat sisi lucu kehidupan dengan penerimaan dan kebijaksanaan, termasuk menertawakan diri sendiri. 15. Kreativitas. Kreativitas mereka muncul secara alami dari rasa ingin tahu dan kebebasan berpikir. Mereka melihat dunia dengan cara yang segar, menemukan solusi unik, dan mengekspresikan diri secara otentik tanpa takut salah. Yang ke-16, resistensi terhadap enkulturasi. Mereka berpikir mandiri dan tidak mudah terpengaruh oleh tekanan sosial atau budaya yang tidak sejalan dengan nilai pribadi. Tetap menghormati tradisi, tapi hanya mengikuti hal yang dianggap benar dan bermakna. Nah, sekarang kita masuk ke zona kompleks. Apa sih zona kompleks itu? Zona kompleks adalah kondisi psikologis di mana seseorang secara tidak sadar menghindari kesuksesan, pencapaian, atau tanggung jawab yang sebenarnya mampu ia emban karena ketakutan akan menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Ketakutan ini menghambat aktualisasi diri dan mendorong individu untuk menjauhi potensi, bakat, serta takdir pribadi yang sesungguhnya dapat ia capai. Tapi, meskipun zona kompleks dapat menghambat perkembangan individu, fenomena ini juga memiliki beberapa manfaat dan tujuan psikologis yang tidak disadari. Salah satunya adalah sebagai mekanisme pertahanan diri terhadap kecemasan dan tekanan yang mungkin muncul dari tanggung jawab atau ekspektasi yang lebih besar. Selain itu, zona kompleks dapat berfungsi sebagai cara mempertahankan rasa aman dan familiar dalam zona nyaman seseorang. Adapun ciri dan faktor dari zona kompleks. Ciri utama dari zona kompleks meliputi perasaan tidak layak atas kesuksesan, kecemasan berlebihan terhadap tanggung jawab besar, dan kecenderungan untuk meremehkan kemampuan diri sendiri. Sedangkan faktor yang berkontribusi terhadap munculnya fenomena ini yaitu pengalaman masa kecil yang negatif, pola asuh yang tidak mendukung, tekanan sosial dan budaya, serta ketakutan akan kegagalan atau kritik. Kritik terhadap teori Maslow dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kurang dukungan empiris. Sebagian besar penelitian tidak secara konsisten mendukung gagasan bahwa individu harus memenuhi kebutuhan tingkat rendah secara keseluruhan sebelum beralih ke kebutuhan yang lebih tinggi. Contohnya, seorang seniman atau penulis seperti Vincent van Gogh atau Rabindranath Tagore dapat saja hidup dalam kemiskinan, kebutuhan fisiologis dasar tidak terpenuhi, tetapi tetap mampu menciptakan karya seni yang luar biasa dan mencapai aktualisasi diri. Yang kedua, sifat kaku dan kurang fleksibel. Teori ini cenderung melihat pemenuhan kebutuhan sebagai proses linear yang kaku, padahal dalam kehidupan nyata, urutan kebutuhan bisa
bisa sangat bervariasi antar individu dan budaya. Contohnya, seseorang yang memiliki hubungan sangat dekat dengan keluarganya, memenuhi kebutuhan cinta dan rasa memiliki, mungkin tidak akan merasa perlu atau menunda untuk mencari rasa aman finansial terlebih dahulu, meskipun ia hidup dalam kondisi yang kurang stabil. Yang ketiga, perbedaan budaya dan individu. Prioritas kebutuhan sangat dipengaruhi oleh konteks budaya dan pengalaman individu. Apa yang dianggap penting dalam satu budaya mungkin tidak sama pentingnya di budaya lain. Contohnya, dalam masyarakat yang sangat kolektif, kebutuhan untuk rasa memiliki dan diterima dalam kelompok mungkin lebih diutamakan daripada kebutuhan akan harga diri individu. Tidak seperti yang diilustrasikan dalam hierarki Maslow. Yang keempat, kesulitan menguji konsep aktualisasi diri. Konsep aktualisasi diri adalah tahapan tertinggi yang sulit diukur secara empiris, menjadikannya lebih bersifat spekulatif daripada terbukti secara ilmiah. Contohnya, membuktikan seseorang telah benar-benar mencapai aktualisasi diri sulit dilakukan karena definisi dan pengukurannya sangat subjektif dan berbeda-beda bagi setiap orang. Nah, selanjutnya ada studi kasus. Dalam penelitian Iskandar pada tahun 2016 menemukan bahwa penerapan teori Maslow pada pustakawan perguruan tinggi membantu meningkatkan motivasi dan kinerja. Kebutuhan fisiologis terpenuhi lewat gaji dan fasilitas kerja yang nyaman. Sementara rasa aman datang dari lingkungan stabil dan minim resiko. Kasih sayang muncul dari perhatian personal rekan atau atasan. Sedangkan kebutuhan sosial tercermin dari kerja tim dan interaksi profesional yang membangun rasa memiliki. Penghargaan diberikan melalui pengakuan prestasi dan aktualisasi diri tercapai melalui pelatihan dan pengembangan karir. Hasil penelitian menekankan bahwa kinerja optimal bukan hanya soal gaji, tapi juga pemenuhan kebutuhan psikologis dan pengembangan diri. Kesimpulannya, teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow berfokus pada motivasi manusia. Maslow berpendapat bahwa manusia termotivasi untuk memenuhi serangkaian kebutuhan yang disusun dalam sebuah hierarki atau piramida dari yang paling dasar hingga yang paling kompleks.